وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Ya, para hadirin jamaah online sekalian, ya, untuk kesempatan kali ini saya pengganti daripada Ustadz Ahmad Mahfudz Effendi, dikarenakan beliau ada keperluan mendadak pada hari ini, kemudian meminta saya untuk mengisi jadwal beliau pada pertemuan kali ini. Ya, judul asalnya tadi kan hukum-hukum terkait sholat berjamaah agar sah sholat kita. Ya, insya Allah ya judul ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Mahfuz pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan kita akan membahaskan tentang sebagaimana yang dikatakan oleh admin tadi, ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat yang ambigu. Mutasyabihat ya ayat-ayat yang ambigu. Maknanya ya yang memiliki makna yang maknanya belum jelas. Ya. Jadi untuk memahami tema kita, yaitu tema kita pada hari ini ialah ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Untuk memahami tema ini sebagaimana mestinya harus diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana di dalam ayat ini terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat tema kita pada hari ini ya itu telah tercantum di dalam Al-Qur'an sebagaimana ayatnya yang akan saya bacakan yaitu pada di dalam surah Ali Imran ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau seandainya ada Al-Qur'an atau aplikasi Al-Qur'an silahkan dibuka Ali Imran ayat 7. Allah taala berfirman Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب yang maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an. Kata Alkitab di sini maknanya ialah Al-Qur'an. Kepada Muhammad di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat ya itulah Ummul Quran yaitu yang dikembalikan dan disesuaikan pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an dengannya dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi pada potongan ayat ini dapat kita pahami bahwasanya ayat di dalam Al-Qur'an ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua bahagian. Ada namanya ayat muhkamat
dan ada namanya ayat mutasyabihat. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya ayat muhkamat itu ialah Ummul Quran, yaitu yang dikembalikan dan disesuaikan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran dengannya. Kemudian firman Allah Ta'ala lanjutnya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya secara saat tibanya kiamat, seperti saat tibanya kiamat, melainkan Allah serta orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu berasal dari Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 7. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan Recording in progress. bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat muhkamat dan ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Sebagaimana yang sudah kita bacakan dalilnya tadi, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 7, bahwasanya Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran terdapat ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Sekarang kita akan menjelaskan apa makna, ya, apa definisi, apa maksud daripada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Terlebih dahulu akan kita jelaskan makna, maksud daripada ayat-ayat muhkamat. Ya, ayat muhkamat itu ialah hiya ma la yahtamilu minat ta'wil bihasabi wad'il lughati illa wajhan wahida aw ma 'urifa al-muradu bihi biwuduh. Ya, ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara jelas, sehingga secara penggunaan dalam bahasa tidak mengandung kemungkinan pemaknaan kecuali satu makna. Saya ulangi, ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara jelas, ayat yang menunjukkan kepada makna kepada makna yang dimaksud secara jelas, sehingga secara penggunaan dalam bahasa tidak mengandung kemungkinan pemaknaan kecuali satu makna. Itu adalah definisi ayat muhkamat. Contohnya banyak di dalam Al-Quran, contoh-contoh ayat muhkamat. Ya, salah satu contohnya yang sering kita dengar, ya, bahkan yang sering kita baca baik di dalam sholat ataupun di luarnya, ya, ketika tidak sholat, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 yang bunyinya walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini adalah contoh ayat muhkamat yang artinya apa? Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yaitu Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh ayat muhkamat, ya, salah satu contoh ayat muhkamat. Yang contoh keduanya ini pun sudah sering, ya, sudah sering kita dengar, ya, dari guru-guru kita, asatiz kita, bahkan masyayikh kita, yaitu ayat yang sudah tidak samar lagi, yaitu Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi ayat ini udah sering kita dengar penjelasannya, maknanya, sama ada penjelasan yang singkatnya ataupun penjelasan
yang lebih luasnya. Jadi yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', surah Asy-Syura ayat 11. Yang maknanya Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi ayat ini juga contoh daripada ayat muhkamat. Contoh daripada ayat-ayat muhkamat yang mana artinya tadi apa? Ayat yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara jelas. Sehingga secara penggunaan dalam bahasa tidak mengandung kemungkinan pemaknaan kecuali satu makna. Mana itu? Makna yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara jelas. Ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Makna yang sudah jelasnya mana? Yaitu tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua menjelaskan apa? Bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Dan juga tidak ada sesuatu pun ya. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Jadi ini adalah ayat muhkamat yang mana telah menunjukkan kepada makna yang dimaksud sudah secara jelas. Ayat pertama menjelaskan tidak ada setara bagi Allah. Ayat kedua menjelaskan tidak ada serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada Allah menyerupai ataupun sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menamakan ayat-ayat muhkamat sebagai ummul kitab, ya sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Allah Ta'ala menamakan di dalam ayat yang kita bacakan tadi bahwasanya ayat-ayat muhkamat ini sebagai ummul kitab, yaitu artinya apa? Isi pokok Al-Quran. Ummul kitab yang artinya ialah isi pokok Al-Quran. Karena ia adalah induk, ya. Karena ayat muhkamat ini adalah induk yang kepadanya dikembalikan dan diselaraskan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi jika kita mendapati ayat-ayat mutasyabihat, maka kita kembalikan maknanya kepada ayat-ayat muhkamat. Nanti akan kita jelaskan makna daripada ayat mutasyabihat. Nah, kemudian kebanyakan ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat. Jadi kita katakan tadi dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Dan para ulama mengatakan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat. Yang mana Allah Ta'ala menamakan ayat muhkamat itu dengan ummul kitab, isi pokok Al-Quran. Nah, sekarang setelah kita memahami makna daripada ayat mutasyabihat serta contoh daripada ayat mutasyabihat, sekarang kita akan jelaskan makna, definisi daripada ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Makna atau definisi daripada ayat-ayat mutasyabihat itu ialah huwa ma lam tattadih dilalatuhu, huwa ma lam tattadih dilalatuhu aw yahtamilu awjuhan adidatan wahtaja ilan nazari wahtaja ilan nazari lihamlihi alal wajhil mutabiq. Saya ulangi, al-mutasyabihu huwa ma lam tattadih dilalatuhu aw yahtamilu awjuhan adidah wahtaja ila an-nazari lihamlihi 'ala al-wajhi as-sabiq 'ala al-wajhi al-mutabiq. Yang maknanya apa? Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang belum jelas maknanya. Ayat-ayat yang belum jelas maknanya, yakni menunjukkannya kepada makna yang dimaksud belum jelas, dan dalam penggunaan secara bahasa, yaitu secara bahasa Arab, memiliki banyak kemungkinan makna, lebih dari satu makna. Nah, jadi itu definisi daripada ayat mutasyabihat. Yang mana ayat mutasyabihat ini
belum jelas maknanya. Ya. Bahkan secara bahasa memiliki banyak kemungkinan makna, lebih dari satu makna. Nah, itu makna daripada mutasyabihat. Sedangkan ayat muhkamat tadi apa? Ya, tidak mengandung kemungkinan pemaknaan kecuali satu makna. Nah, itu perbedaan antara ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kalau muhkamat itu makna menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara jelas dan tidak memungkinkan pemaknaan kecuali satu makna. Sedangkan ayat mutasyabihat, ayatnya belum jelas maknanya dan ya memiliki banyak kemungkinan makna. Satu, dua, atau lebih daripada dua makna. Itulah ayat mutasyabihat. Oleh karenanya, ya setelah kita mengetahui di dalam Al-Quran ada namanya ayat muhkamat, ada namanya ayat mutasyabihat, juga tahu contoh tentang ayat muhkamat. Oleh karenanya, dan contoh daripada ayat mutasyabihat akan kita jelaskan selanjutnya. Oleh karenanya, makna yang dikehendaki perlu untuk oleh karenanya untuk mengetahui makna yang dikehendaki diperlukan perenungan dari para ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang teks-teks syarak makna istawa itu kepada ayat mutasyabihat seperti kepada ayat muhkamat, yaitu seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Nah, maknanya apa? Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Nah, mereka generasi salaf, ulama-ulama yang hidup pada generasi salaf mengetahui bahwa makna yang zahir, yang yakni yang paling cepat terlintas di benak dari firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu bersemayam atau duduk. Bukanlah makna yang dikehendaki dari ayat ini. Bukan itu makna ayat ini. Jadi para ulama salaf itu sudah mengetahui hal demikian, bahwasanya istawa di situ bukanlah maknanya duduk dan juga bukanlah maknanya bersemayam. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dimaknai secara zahirnya, dipalingkan makna zahirnya itu daripada makna zahirnya? Karena bersemayam, makna bersemayam atau duduk adalah salah satu sifat makhluk. Nah, sebagaimana kita ketahui, bersemayam, duduk itu adalah salah satu sifat makhluk. Dan itu menyalahi ayat muhkamat, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Kita sebutkan tadi Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala disifati dengan sifat duduk atau bersemayam? Maka kemudian generasi salaf tersebut mentakwil ayat tersebut dengan takwil secara global, yaitu takwil ijmali, sehingga mereka berkata Allah bersifat dengan istiwa yang layak baginya, bukan duduk ataupun bersemayam, dan tidak menyerupai sifat apapun di antara sifat-sifat makhluknya. Saya ulangi, jadi makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa menurut metode generasi salaf ialah, yaitu takwil ijmali, mereka mengatakan Allah bersifat dengan istiwa yang layak baginya, bukan duduk ataupun bersemayam, dan tidak menyerupai sifat apapun di antara sifat-sifat makhluk. Allah bersifat dengan sifat istiwa yang layak baginya, bukan duduk ataupun bersemayam, dan tidak menyerupai sifat apapun di antara sifat-sifat makhluk. Nah, metode ini yaitu metode yang pertama
adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, mujtahid mutlaq. Kebanyakan di Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i. Ya, jadi beliau berkata apa? Amantu bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillahi wa bima jaa'a 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi Rasulillah. Aku beriman dengan segala yang berasal dari Allah sesuai dengan makna yang dikehendaki Allah, dan beriman dengan segala yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan makna yang dikehendaki Rasulullah. Yakni bukan sesuai dengan yang terbayangkan oleh prasangka dan benak manusia yang merupakan sifat-sifat fisik dan benda yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi bukan seperti itu. Bukan sesuai dengan yang terbayangkan oleh prasangka atau benak manusia. Nah, itu adalah metode kedua. Pertama, yang kebanyakan dari generasi salaf menggunakannya, yaitu namanya adalah ta'wil ijmali. Kedua, yaitu metode kholaf. Ya, metode kholaf, mereka mentakwil. Metode kedua adalah metode kholaf, yaitu namanya ta'wil tafsili. Pertama ta'wil ijmali, kedua ta'wil tafsili. Yaitu banyak digunakan metode yang digunakan oleh ulama-ulama khalaf yang hidup setelah ulama salaf. Ulama salaf setelahnya khalaf. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci. Nah, jadi nama takwil ini adalah takwil tafsili. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci dengan menentukan makna-makna baginya sesuai dengan ketentuan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Arab dan tidak memahaminya sesuai dengan zahirnya juga. Sependapat dengan generasi salaf dalam hal ini. Jadi generasi salaf dan khalaf sepakat untuk tidak memanai ayat-ayat mutasyabihat secara zahirnya. Dua generasi ini bersepakat untuk tidak memaknai ayat-ayat mutasyabihat secara zahirnya. Jadi pada ayat yang kita contohkan tadi, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, para generasi salaf, sekarang akan kita jelaskan dua metode penafsiran, dua metode, yaitu generasi salaf dan generasi khalaf tentang pemaknaan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Para generasi salaf, yakni kebanyakan dari mereka berkata, Allah bersifat dengan istiwa bila kaif, yakni istiwa yang layak bagi keagungan Allah, bukan dengan makna yang tergolong sifat makhluk. Yakni bukan dengan makna duduk, bersemayam, atau tinggi dengan makna tempat. Nah, itu adalah pentakwilan generasi salaf, metode yang pertama. Sedangkan para pengikut metode kedua, yaitu metode khalaf, mereka mengatakan istawa di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam ayat tersebut maknanya adalah qahara wa hafidha wa abqa. Pertama, mereka mengatakan kata istawa di dalam ayat tersebut ialah qahara. Pertama, qahara, ya artinya menundukkan. Wa hafidha artinya menguasai. Wa abqa qahara artinya menundukkan dan menguasai. Wa hafidha artinya memelihara. Wa abqa dan artinya menetapkan arasy. Nah, jadi ini adalah metode kedua. Ya, metode kedua yang digunakan oleh para ulama khalaf. Karena kata qahara sebagaimana yang ditakwilkan oleh ulama-ulama khalaf adalah salah satu makna istawa dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasanya kata istawa itu sampai memiliki makna 15 lebih daripada makna. Salah satu daripada maknanya yang digunakan oleh ulama khalaf dalam pentakwilan kata istawa itu ialah qahara. Juga dikarenakan makna ini sesuai dengan ayat muhkamat. Ya.
Selain ulama khalaf mengatakan istawa bermakna qahara, yaitu artinya menundukkan atau menguasai arasy, juga dikarenakan mana ini sesuai dengan ayat muhkamat, yaitu Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Kita sebutkan di awal tadi bahwasanya makna ayat mutasyabihat dikembalikan kepada makna ayat muhkamat, yaitu sesuai dengan makna ayat laisa kamitslihi syai'. Juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Maknanya apa? Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Jadi makna istawa itu sesuai dengan ayat, kita kembalikan kepada ayat muhkamat. Ya. Atau sebagaimana dikatakan oleh ulama khalaf, yaitu metode kedua bermakna qahara. Dan qahara ini sesuai maknanya dengan laisa kamitslihi syai' dan ayat wa huwal qahiru fawqa ibadihi, yang artinya dan dialah Allah Ta'ala yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Jadi dapat kita pahami di sini apa? Bahwa makna istawa bukanlah duduk, bukanlah bersemayam. Karena sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran itu terdapat ayat mutasyabihat, dan para ulama telah menjelaskan metode untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat itu ialah pertama dengan metode pertama, yaitu kebanyakan generasi salaf, yang kedua yaitu metode kedua yaitu generasi khalaf. Nah, contoh ayat-ayat mutasyabihat lainnya, ya, banyak banyak contoh ayat-ayat mutasyabihat lainnya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa'inama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang maknanya timur dan barat adalah milik Allah, kemanapun kalian menghadap maka di sanalah kiblat Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Jadi penjelasan ayat ini, Allah Ta'ala di potongan ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib. Ayat ini menjelaskan bahwa timur dan barat adalah milik Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Ta'ala yang telah menciptakan timur, yang telah menciptakan barat, bahkan yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka semuanya ini milik Allah Ta'ala. Kemudian di potongan ayat selanjutnya, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Nah, jadi maudhi'u syahidnya, ya, pembahasan kita dalam ayat ini ialah potongan ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Karena ayat ini adalah ayat mutasyabihat yang makna zahir daripada ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah ini mengindikasikan bahwa Allah berada di semua arah, dan juga mengindikasikan bahwa Allah memiliki anggota badan berupa muka. Nah, makna zahirnya ini tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya apa? Maka kita takwil, kita palingkan makna nas dari makna zahirnya. Maka seperti ini, ya, makna yang mengindikasikan bahwa Allah berada di semua arah, yang mengindikasikan bahwa Allah memiliki anggota badan seperti muka, maka makna seperti ini tidak layak bagi Allah Ta'ala. Karena berada pada suatu arah, memiliki anggota badan adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah yang menciptakan makhluk tidak mungkin serupa dengan makhluk. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam ayat muhkamat surah Asy-Syura ayat 11, yaitu laisa kamitslihi syai'. Al-Imam Mujahid, ya, ada seorang imam namanya Al-Imam Mujahid, yaitu dia adalah murid sahabat Abdullah bin Abbas, ya, murid Ibnu Abbas. Mentakwil lafaz wajhullah
pada ayat di atas dengan kiblatullah, yaitu kiblat Allah. Ya. Jadi ini karena ayat mutasyabihat, maka kita lari kepada mentakwilnya. Tidak boleh, karena kita tidak boleh mengambil makna ayat mutasyabihat secara zahirnya, maka kita mentakwilnya. Dan di kalangan para ulama ada yang mentakwil makna, ada yang mentakwil ayat fasama wajhullah di situ. Salah satunya siapa mereka? Yaitu Al-Imam Mujahid, murid sahabat Abdullah bin Abbas atau murid sahabat Ibnu Abbas, mentakwil lafaz wajhullah pada ayat yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 115, yaitu dengan kiblatullah. Apa artinya kiblat Allah? Kenapa? Karena ayat ini berkenaan dengan sholat sunnah yang dilakukan oleh orang yang dalam perjalanan, yaitu seorang musafir. Karena ayat ini menjelaskan berkenaan dengan sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang yang bermusafir di atas hewan tunggangannya. Jadi ayat ini berkenaan dengan sholat sunnah orang yang dilakukan oleh seorang musafir di atas tunggangannya, di atas hewan tunggangannya. Berdasarkan ayat di atas, sedikit kita menjelaskan tentang makna ayat ini dalam masalah fikih. Berdasarkan ayat di atas, para ulama fikih menjelaskan tata cara sholat sunnah di atas hewan tunggangan dalam perjalanan. Jadi para ulama fikih menjelaskan tata cara sholat sunnah. Sholat sunnah perlu digarisbawahi, sholat sunnah di atas hewan tunggangan dalam perjalanan. Yaitu ketika takbiratul ihram, ini tata cara sholat sunnah di atas hewan tunggangan dalam perjalanan ketika ia musafir. Ini bagi orang-orang zaman dahulu ya. Kalau orang-orang zaman dahulu kan tidak ada, belum ada helikopter, belum ada pesawat, belum ada mobil, motor, kereta. Nah, kebanyakan mereka itu kalau ingin bermusafir menggunakan onta misalkan. Nah, jadi di sini di dalam ayat ini para ulama fikih menjelaskan tata cara sholat sunnah di atas hewan tunggangan dalam perjalanan, yaitu apa? Ketika takbiratul ihram, dia harus menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Jadi dia cari terlebih dahulu arah kiblatnya mana, kemudian ia mengangkat takbir. Setelah itu, setelah takbiratul ihram, kemanapun hewan tunggangannya menghadap, meskipun tidak menghadap kiblat, sholat sunnahnya tersebut tetap sah. Sholat sunnahnya tetap sah meskipun hewan tunggangannya tidak menghadap Ka'bah, yaitu tidak menghadap kiblat. Tetapi perlu diperhatikan tata cara sholat seperti ini berlaku hanya apa? Sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang musafir di atas hewan tunggangan. Tidak berlaku, berarti tidak berlaku untuk sholat wajib di atas kendaraan, juga tidak berlaku untuk sholat sunnah yang dilakukan tidak di atas hewan tunggangan. Jadi tata cara sholat seperti itu hanya berlaku bagi apa tadi? Sholat sunnah di atas hewan tunggangan dan dalam perjalanan. Dua kriteria. Sholat sunnah yang dilakukan di atas hewan tunggangan dalam perjalanan. Tidak berlaku untuk sholat wajib di atas kendaraan, juga tidak berlaku untuk sholat sunnah yang dilakukan tidak di atas hewan tunggangan. Jelas ya semuanya? Jadi sedikit kita menjelaskan tentang makna daripada ayat tersebut. Memang ayat tersebut maknanya adalah bukan maknanya Allah Ta'ala memiliki wajah atau berada di suatu arah, tetapi maknanya sebagaimana yang takwil oleh Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, ialah kiblatullah, kiblat Allah Ta'ala. Karena ayat tersebut menjelaskan tentang seseorang musafir yang sedang melaksanakan sholat di atas tunggangannya. Maka makna ayat tersebut, ayat fa'inama tuwallu fathamma wajhullah itu ialah kemanapun kalian menghadap setelah takbiratul ihram,
dalam sholat sunnah di atas hewan tunggangan, maka di sanalah kiblat Allah. Jadi ini maknanya. Bukan maknanya Allah Ta'ala memiliki wajah, tetapi tidak. Tetapi maknanya apa? Di sanalah kiblat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat mutasyabihat. Ya, kalau seandainya kita sebutkan satu persatu boleh, tetapi tidak mencukupkan waktu kita. Jadi banyak di dalam Al-Quran itu, masih banyak lagi ayat di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Salah satunya ayat yang sudah kita jelaskan tadi. Dan setiap ayat-ayat mutasyabihat perlu kita takwil, ya, sebagaimana yang ditakwilkan oleh para ulama. Tidak sekedar dia paham bahasa Arab, belajar di luar negeri, kemudian paham nahwu shorof, mengetahui sastra Arab, kemudian sastra Indonesia juga bagus, kemudian ia terjemahkan. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi kita kembali kepada pentakwilan, penafsiran para ulama untuk memahami ayat mutasyabihat. Jadi sebagian orang yang menyimpang berkata bahwa takwil itu dilarang. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya takwil yang kita lakukan, yang para ulama lakukan, bukan kita melakukannya, akan tetapi para ulama yang melakukannya, kita hanya mengambil makna, memahami makna yang ditakwil oleh para ulama, itu dilarang kata mereka. Ada sebagian kelompok yang mengatakan seperti itu. Dan generasi salaf tidak pernah menggunakannya. Wala'iyadzubillah. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan bahwasanya ta'wil itu dilarang dan generasi salaf tidak pernah menggunakannya. Generasi salaf, saya ulangi, mereka yang hidup pada abad pertama Hijriah. Ini adalah perkataan yang batil dan bertolak. Ya, ini adalah perkataan yang batil dan tertolak. Bagaimana? Bagaimana tidak? Ya, sedangkan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyiapkan air wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih bahwasanya Ibnu Abbas telah menyiapkan air wudhu untuk Nabi Muhammad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Siapa yang melakukan ini?" Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk Ibnu Abbas yang berbunyi apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, anugerahilah Ibnu Abbas kedalaman pengetahuan tentang ilmu agama dan keahlian mentakwil Al-Qur'an. Jadi, seandainya takwil itu terlarang secara mutlak, maka niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan Ibnu Abbas untuk mendapatkan keahlian mentakwil Al-Quran. Jika seandainya lagi takwil itu terlarang secara mutlak, niscaya itu adalah mendoakan Ibnu Abbas dengan keburukan, bukan mendoakan kebaikan untuknya. Wala'iyadzubillah. Bagaimana mungkin ya? Ya, Rasulullah mendoakan kepada Ibnu Abbas suatu keburukan. Jadi dapat dipahami apa? Bahwasanya takwil itu boleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mendoakan Ibnu Abbas untuk Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya keahlian mentakwil Al-Quran. Sehingga Ibnu Abbas dikenal dengan turjumanul Quran, tarjumanul Quran. Jadi Ibnu Abbas itu terkenal, ya, dikenal dengan tarjumanul Quran, ya, yang memiliki ahli dalam mentakwil Al-Quran. Bahkan ya, pelarangan takwil mengantarkan kepada akibat yang fatal. Jika seandainya benar apa yang mereka katakan bahwasanya takwil itu terlarang, maka ini akan mengantarkan kepada akibat yang fatal, yaitu mempertentangkan sebagian ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Seandainya seseorang mengambil zahir ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya,
Seandainya seseorang mengambil zahir makna ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang maknanya ialah dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, sehingga ia meyakini bahwasanya Allah bersama setiap orang dengan zatnya, atau meyakini bahwa Allah berada di setiap tempat di mana-mana. Lalu orang ini juga mengambil zahir ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sehingga ia meyakini bahwa Allah duduk di atas arasy. Niscaya ini mengantarkan kepada kontradiksi. Kenapa? Ayat pertama menjelaskan bahwasanya Allah berada dimanapun. Ayat kedua menjelaskan Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arasy. Maka kedua ayat ini akan mengantarkan kepada kontradiksi. Ya, akan bertolakan ayat pertama dan ayat kedua. Karena maknanya secara zahir bahwa Allah berada di atas arasy, di arah atas, di arah arasy, di atas arasy, dan Allah bersemayam setiap orang dengan zatnya di semua arah. Jadi makna zahir ayat pertama dan makna zahir ayat kedua itu secara bertentangan, maknanya itu bertentangan. Nah, hal seperti ini jelas tidak mungkin terjadi. Jelas hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Ya. Tidak mungkin di dalam Al-Qur'an terdapat kontradiksi. Ya, tidak mungkin di dalam Al-Qur'an itu terdapat kontradiksi, itu yang kita yakini. Maka kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maknanya apa? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Akan tetapi apa? Al-Qur'an dari Allah, wahyu daripada Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentulah tidak mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa terlepas daripada dua makna yang yang dua makna yang saling bertentangan tadi, yang mengatakan tadi Allah bersama, menjelaskan Allah di mana berada ketika, yang menjelaskan Allah Ta'ala berada di setiap orang dimanapun ia berada. Makna yang kedua menjelaskan Allah duduk di atas arasy. Ini kan maknanya saling bertolak belakang, saling bertentangan. Jadi, ya, caranya apa? Kita kembalikan makna tersebut, dua ayat tadi, kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Maka ia mentakwil istiwa di dalam ayat kedua itu dengan al-qahar. Al-qahru, menundukkan dan menguasai. Atau mengatakan istiwa memiliki makna yang layak bagi Allah dan menafikan dari Allah maka makna tempat. Menafikan bagi Allah makna tempat, juga menafikan makna duduk dan bersemayam di atas arasy. Itu makna ayat kedua tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang setelah kita takwilkan. Serta mentakwil ayat pertama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dengan makna ilmu. Yakni apa? Bahwa Allah meliputi kalian dengan ilmunya, yakni ilmu Allah meliputi seluruh keadaan kalian. Maka ia akan aman dan selamat. Karena ini sesuai dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Ujung-ujungnya apa? Ayat mutasyabihat kita kembalikan maknanya kepada ayat muhkamat, yaitu laisa kamitslihi syai'. Oleh karenanya, orang-orang yang melarang takwil tersebut, alasan apa yang akan mereka katakan tentang firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi? Kita katakan kepada mereka, jadi bagaimana engkau memaknai? Bagaimana mungkin di dalam ayat pertama mengatakan Allah berada di setiap orang dimanapun ia berada. Di mana ayat kedua mengatakan Allah duduk di atas arasy. Jadi makna yang benarnya mana gitu? Jadi makna yang benar itu mana gitu? Berarti banyak memiliki Tuhan dong. Walayazbillah. Jika seandainya Tuhan banyak, berarti
telah menyalahi ayat qul huwallahu ahad. Dialah Allah Ta'ala yang esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi apa? Telah jelaslah bahwasanya apa yang dikatakan mereka tentang pelarangan takwil itu adalah salah. Mereka orang-orang yang mengatakan tidak boleh mentakwil, bahkan ada yang mengatakan at-ta'wilu ta'til. Takwil itu tidak boleh, maka salah. Yang mereka yakini, yang mereka katakan adalah salah. Oleh karena itu, ya terakhir jamaah-jamaah online sekalian, ya, jika kita mendengar atau membaca sebuah ayat dalam Al-Quran yang zahirnya bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, yaitu jika kita membaca atau mendengar ayat-ayat mutasyabihat dan kita belum pernah mendengar tafsir, belum pernah mendengar penjelasan maknanya dari para ahli, maka apa yang kita katakan? Maka katakanlah ayat itu pasti memiliki makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Dan kembalikan makna-makna ayat mutasyabihat itu kepada ayat-ayat muhkamat. Serta kita jangan tergesa-gesa, yaitu jangan bersikap gegabah sehingga mengambil makna zahirnya yang paling cepat terlintas di benak. Jangan memiliki sifat gegabah untuk mentakwil atau mengambil makna zahir daripada ayat mutasyabihat tersebut, yang mana mengesankan bahwa Allah menyerupai makhluknya. Jadi seperti itu, jika kita mendengar atau membaca ayat mutasyabihat, jangan kita ambil makna secara zahirnya. Tidak, tetapi apa? Kalau seandainya kita pernah mendengar para ulama mentafsirkan, mentakwil ayat itu, maka kita ikuti. Dan jika seandainya tidak pernah dengar, maka kita kembalikan makna ayat tersebut kepada makna ayat mutasyabihat. Sehingga apa? Tidak mengesankan bahwa Allah itu menyerupai makhluknya. Kepada ayat muhkamat, Ustaz, mohon maaf. Gimana? Bukan dikembalikan kepada ayat mutasyabihat, tapi dikembalikan kepada ayat muhkamat. Tadi antum bilang Berarti mutasyabihat. oke. Terima kasih banyak, salah saya tadi. Jadi jika kita barakallahu fiik. Jadi jika seandainya kita menemukan membaca ayat mutasyabihat, jika kita pernah mendengar para ulama mentafsirkan, mentakwil ayat tersebut, maka kita ikuti takwil atau tafsir para ulama tersebut. Tetapi jika tidak pernah mendengar, apa yang kita lakukan? Kita kembalikan makna ayat mutasyabihat tersebut kepada makna ayat muhkamat. Ya. Maka dengan ini semoga Allah Ta'ala meridhai Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau pernah mengatakan apa? Sunu aqaidakum minat tamassuk bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr. Apa maknanya? Jagalah akidah kamu. Ya, ini di antara perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai. Jagalah akidah kamu sekalian dari berpegang kepada zahir ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mutasyabihat. Sebab hal itu merupakan salah satu pangkal kekufuran. Jadi para Imam Ahmad Ar-Rifai telah dari zaman dahulu ya menegaskan untuk tidak berpegang teguh kepada makna zahir daripada ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat. Nah, oleh karenanya setiap kita menemukan ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat, kita kembalikan kepada takwil para ulama atau kita kembalikan maknanya kepada makna ayat-ayat muhkamat. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih pertemuan kita kepada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada jamaah-jamaah sekalian, ya, lebih daripada 30 orang. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat.
bagi saya terkhususnya dapat mengulang kaji kembali, dapat mengulang ilmu kembali, ya, ya. Jika seandainya ada kesalahan, kekhilafan dalam penjelasan atau sabukul lisan, sebagaimana yang yang terjadi baru tadi, ya segera diingatkan. Ya, saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Mas Davin ya, barakallahu fiik, jazakallahu anni khairan katsira. Ya, karena sabukul lisan itu ya itulah namanya manusia gitu kan. Sabukul lisan, salah ucap itu sering terjadi. Terlebih-lebih dalam pembahasan ilmu agama. Ya, perlu sangat kita hati-hati ya dalam menjelaskan suatu ilmu agama itu. Makanya kita dinasehati oleh para masyayikh kita, para asatidz kita sebelum menjelaskan, sebelum mengajar hendaklah mentahdir, menyiapkan pembahasan tersebut terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak salah dalam pengucapan, agar tidak salah dalam pembahasan, dalam penyampaiannya. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Biasanya ada soal nggak? Biasanya mungkin ada yang ditanyakan terkait pelajaran yang sudah kita ambil tadi. Silahkan tafadhol, ahlan wa sahlan. Yang mana itu? Oh, yang mana? Yang surah An-Nisa. Bentar ya. Hmm. Assalamualaikum Oh, Ustadz. Waalaikumsalam. Bentar Ibu ya. Surah An-Nisa ayat 82. Ya, amin wa fikum. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan, siapa tadi yang bertanya? Tite Ustadz. Ah ya, Ibu. Silahkan. Mau tanya Ustadz, tadi muridnya sahabat Abdullah Ibn Abbas yang meriwayatkan sholat sunnah di atas hewan tunggangan, namanya siapa ya Ustadz? Terima kasih. Pertama, namanya Mujahid. Ya, Oh ya. Mujahid. Tetapi bukan dia yang eh, menjelaskan tentang bahwasanya ayat itu menjelaskan tentang sholat sunnah di atas tunggangan Ibu. Tetapi dia yang Oh, mentakwil, dia yang mentakwil. mentakwil lafaz wajhullah itu dengan kiblatullah, kiblat Allah. Kemudian para ulama fikih ya menjelaskan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan eh, sholat sunnahnya orang yang bermusafir di atas tunggangan. Nah, seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiikum. Amin wa fikum. Amin. Assalamualaikum. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Pak Gufron Ya, ahlan, selamat dari datang ya. dari apa nih perjalanan Ustaz. Iya, Kiranya saya ingin bertanya. Tadi Ustaz menerangkan bahwa sholat sunnah di atas kendaraan, namun awalnya itu harus madhab kiblat ya Ustaz ya. iya. Betul. Tapi kalau saya pingin sholat sunnah di pesawat, apakah saya harus cari kiblat dulu baru duduk? Terima Ya, kasih jelas Ustaz. seperti itu. Karena kita sebutkan tadi apa? Caranya gimana tadi? Yaitu ketika takbiratul ihram dia harus Ya. menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Ini dalam sholat sunnah ya Bapak ya. Ya, sunnah. Nah, dalam sholat sunnah. Dan dia seorang bermusafir di atas tunggangannya. Maka ya ketika takbiratul ihram ia harus mengarahkan ke kiblat. Ya, setelah itu ya kemanapun hewan tunggangannya itu menghadap, meskipun tidak menghadap kiblat, maka sholat sunnahnya tersebut tetap sah. Oke, baik Ustadz. Itu kan kalau di darat saja.
Tapi seandainya kalau di pesawat saat pingin sholat sunnah, apakah? Iya, seperti itu juga. Tapi Takbiratul kan ihramnya nggak susah harus saat kalau mengetahuinya saat kiblatnya di mana kalau di pesawat saat. gimana? Kalau di dalam pesawat itu susah untuk mengetahui kiblatnya. Sedangkan kompas nggak berlaku lagi kalau di atas saat error. Gimana ya saat solusinya ya? Agar Sudah pernah bisa. dicoba? Sudah Sudah. saat. Itu error saat kompasnya saat kalau di atas pesawat saat. Oh, Solusi itu. gimana kalau seandainya pengen sholat sunnah di pesawat itu kan misalkan berapa jam misalkan ke Amerika itu saat ya jaraknya puluhan jam gitu kan. Nah, Biasanya itu apa? Biasanya itu kan ada penunjuk kiblatnya gitu kan? itu Kompas kalau lain mekanik. lagi itu Pak saat kalau pakai Saudi iya pakai pesawat Saudi iya kalau kita pas umroh. Tapi ini kalau luar negeri lain saat Oh, kalau itu Kompas saya mekanik, Bos. kurang tahu, Bapak itu Gufron. Mohon maaf. nggak ada petunjuk kiblatnya itu nggak ada saat. Ya. Bawa kompas mekanik, Bos. Mekanik itu Kompas yang mekanik gimana? ya yang wujud, yang mekanik. Iya, Yang ada itu. manual. Iya, Iya, mekanik. yang manual. Itu bisa. Mm-mm. Oh, dia Yang ada walaupun di atas pesawat bisa. bisa. Saya pernah. Bapak udah pernah? Pernah perjalanan ke Amerika itu 23 jam saya pakai kompas mekanik. Bisa. Masya Allah. Terima kasih Ya. Pak Eko. Pak Eko dari mana nih? Ya. Bekasi. Oh, Bekasi. Ini Sahama bukan? Iya. Saya mau tanya juga nih sama Pak Ustadz nih, boleh nggak? Ya, Pak ahlan. Gufron Ya, sudah ya? silakan. Pak Gufron sudah ya? Ya, silakan. Kalau seandainya Oke. bisa saya Assalamualaikum. tahu jawabannya, saya jawab. Assalamualaikum Pak Kita Ustadz. tanyakan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ustadz, ini kan kebetulan membahas tentang muhkamat dan mutasabihat. Oke. Jadi saya orang awam Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab gitu. Jadi saya belajar Al-Quran itu menggunakan bahasa Indonesia dari Depak dan dari yang lain-lain. Nah, yang saya pahami muhkamat itu yang mudah, mutasabihat yang sulit. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa sih Allah itu menyampaikan yang mutasabihat gitu, Pak Ustadz, buat kita gitu? Gimana, Bapak? Kenapa Allah itu menyampaikan firman-Nya yang bersifat mutasabihat kepada kita, padahal itu sulit untuk kita maknai. Jadi apa tujuannya kira-kira gitu Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya belum pernah menemukan rincian dari ayat-ayat yang mutasabihat, kemudian rincian ayat-ayat yang muhkamat. Nah, saya pernah menanyakan ke ulama ya, katanya begini, itu masing-masing orang berbeda katanya, tergantung ilmunya katanya gitu. Jadi bisa saja dari ayat Al-Quran yang banyak itu si fulan lebih banyak memahami, dia sebagai muhkamatnya banyak dan mutasabihatnya sedikit gitu. Tapi ada beberapa orang muhkamatnya ya sedikit paham, dari yang mutasabihatnya banyak banget gitu. Nah itu saya juga kok begitu ya ininya ya, terus apa ininya gitu kira-kira. Itu aja Pak Ustadz, ada dua itu Pak. Iya, kalau jawaban pertama itu ya saya juga belum pernah dengar ya, kenapa Allah Ta'ala menjadikan di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat gitu. Ya, tetapi ya perlu kita ingatkan kembali ya bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat itu perlu maknanya kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Ya. Tujuannya kenapa Allah Ta'ala seperti itu ya saya tidak tahu apa. Jelas Pak Eko ya? Ya siap. Ya, yang untuk kedua ada kitab-kitab khusus para ulama kita untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Bahkan dari asatidzah kita Syahamah pun ada
eh, kitab ya, kita ayat-ayat muhkamat dan kita ayat mutasyabihat yang menjelaskan sedemikian. Itu kayaknya ada deh dikirim itu ya di chat ya. Oh, ada ya Pak Ustadz ya. Jadi misalnya saya beli kitab itu gitu ya. Kemudian saya membaca. Ternyata katakanlah mukamatnya itu ada 100 gitu ya. Ini umpama aja. Aha. Tapi ternyata setelah saya baca, saya hanya memahami 10 gitu Pak Ustadz. Mhm. Jadi saya anggap yang 90 masih mutasabihat gitu. Karena keilmuan saya kan terbatas misalnya nih contoh. Itu gimana ya? Siapa yang menentukan gitu ya bahwa ini ayat mutasabihat atau ini ayat mukamat gitu? Itu ayat mutasyabihat, ayat muhkamat itu semua sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Bukan berarti setiap kita tidak, ketika kita buka ya Bapak ya, bukan berarti setiap kita membaca Al-Quran, membaca suatu ayat, dan kita tidak memahami maknanya, berarti itu ayat mutasyabihat. Tidak, Oh, tidak, oke. bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Nah, tetapi sebagaimana kita jelaskan tadi, ayat mutasyabihat itu maknanya belum jelas, bukan maknanya belum dipahami, tidak. Tetapi ayat mutasyabihat itu maknanya belum jelas dan memungkinkan memiliki makna lebih daripada satu makna. Itu adalah definisi daripada ayat mutasyabihat. Kemudian jika seandainya kita tidak memahami ayat tersebut, bukan berarti itu ayat mutasyabihat. Tidak. Bisa saja itu ayat muhkamat, tetapi kita tidak paham. Tidak paham maknanya. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi, kita jangan berpatokan dengan pintar, dengan bisa pemahaman kita kepada bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan Al-Quran. Tidak. Bukan seperti itu. Bukan kita yang paham bahasa Arab, paham sastra Arab gitu. Kemudian seenak-enaknya kita menerjemahkan bahasa Arab. Tidak, bukan seperti itu. Nah, tetapi kembali kita kepada penjelasan para ulama. Makanya para ulama itu banyak di karangan para ulama itu ulama-ulama tafsir. Ya, tafsir Al-Jalalain, tafsir As-Sawi misalnya. Kan banyak itu ulama-ulama tafsir ya, yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Maka dari situ kita mempelajarinya. Bahkan sekarang alhamdulillah ya, sebagaimana yang dikirim sama siapa ini, Mbak Titi Zamzam ya. Terima kasih Mbak ya. Bisa Pak Eko bisa dilihat itu chatnya. Itu dikirim link Telegram itu yang diasuh oleh Kiai Asy'ari Masduqi dari LDNU Kediri. Nah, di situ semuanya dijelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat dengan oleh para ulama-ulama kita dengan tafsiran dan takwilan dari para ulama-ulama kita. Mungkin bisa dibuka itu linknya Bapak Eko. Ya, siap. Saya udah lihat Pak Ustadz ya. Sudah lihat. Jadi jelas Pak Eko ya, bukan semua ayat yang tidak kita pahami maknanya itu ayat mutasyabihat, tidak. Ya, sedikit lagi ya Pak Ustadz, karena saya pernah agak bingung ya. Ada satu pihak gitu mencoba untuk menerjemahkan alif lam mim contohnya, atau yasin contohnya gitu. Itu ada itu. Saya pernah baca itu. Kemudian padahal secara kesepakatan ya itu hanya Allah yang tahu. Iya, Nah, betul. saya bingung gitu Pak Ustadz. Ini kok berani-beraninya gitu. Nah, sikap kita itu bagaimana? Apakah mempercayai terjemahan itu atau bagaimana gitu? Ya, sikap kita itu tadi, kembali kita kepada para ulama. Para ulama tafsir, mereka itu ketika mentafsirkan alif lam mim misalkan, mereka mengatakan apa? Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui maknanya, maksudnya, tujuannya. Berarti apa? Kita tidak boleh mempercayai ya, bahkan para ulama pun ya, sebagaimana saya ketahui tidak ada yang memaknai, yang berani mentakwil atau mentafsirkan alif lam mim tersebut. Ya, oleh karenanya ya, sifat kita tadi itu, kita meyakini apa yang disampaikan oleh para ulama ya di dalam tafsir-tafsiran mereka. Baik, cukup Pak Ustadz. Ya,
Jadi seperti itu Pak Eko ya. Kita Ya. eh, kita lihat, kita bandingkan dengan penafsiran-penafsiran para ulama. Kita cari-cari apakah ada ulama menjelaskan ini ataupun tidak gitu. Kalau seandainya para ulama bersepakat tentang makna alif lam mim itu tidak ada yang mengetahui selain Allah Taala, ya berarti tidak tidak apa berarti apa yang mereka lakukan itu tidaklah benar gitu. Tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama. Jelas Pak Eko ya? Ya, jelas Pak Ya, Ustadz, cukup ya. mungkin cukup sekian dan terima kasih. Eh, saya ulangi, jika ada kekurangan dari saya mohon maaf. Ya, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama mengulang kajian ilmu agama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Juga saya ucapkan terima kasih banyak udah bisa menghadiri ikut Zoom ini meskipun dalam keadaan sedang berkendara ataupun sedang kegiatan yang lainnya, tapi tetap mendengar kajian ini. Allahu yujzikum anni jazaan katsira. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz. Amin wa fikum. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf undur diri. Pak Ustadz.